Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku? Kelas 4A, B, C, dan D. Pasti sehat semua dan tetap semangat walaupun belajar di rumah ya nak ya. Tetap semangat ya nak ya. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 22 September tahun 2020 masih belajar bersama saya Ibu Purwanti ya. Belajar PKN tema 3 subtema 3 ayo cintai lingkungan. Tuh, itu ada gambar lingkungan yang nyaman dan asri. Ada rumah, itu lingkungannya benar-benar asri, terus ada tamannya juga. Nah, itu merupakan dambaan setiap orang kepingin lingkungan yang nyaman dan asri. Pasti kita tinggal di situ akan betah ya nak ya. Baik, nah perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar pasar tradisional dan pasar modern. Bisa membandingkan ya nak ya. Kalau pasar modern pasti lingkungannya enak, nyaman, terus tempatnya ber-AC, tersusun rata, tersusun rapi dengan barang-barang yang akan diperjualbelikan. Beda dengan pasar tradisional. Lihat pasar tradisional sebelah kanan ya. Lingkungannya seperti itu. Kalau hujan becek, ya terus pasti bau yang tidak menyenangkan, tidak membuat kita tidak nyaman di lingkungan pasar seperti sebelah kanan. Oke, baik kita mulai belajar hari ini ya nak ya. Pasti kalian sudah pernah ke pasar dan bisa membedakan ya nak ya antara pasar modern dan pasar tradisional lingkungannya. Oke nak, baik kita belajar hari ini. Perhatikan dan buka buku temanya tema 3 halaman 102 sampai 103. Nah, di situ ada pertanyaan. Pertanyaannya pasti kamu bisa menjawab karena pasti kamu sudah pernah berkunjung ke pasar tradisional dan bisa membedakan antara pasar tradisional dan pasar modern ya. Di situ nomor 1 ada pertanyaan, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Di lingkungan pasar itu yang terjadi apa? Contoh kamu ya, kamu merasa nyaman tidak? Kalau begitu datang ke tempat pasar tradisional, contohnya di Depok, pasar Depok Jaya atau pasar Kemiri, itu gimana? Apakah nyaman di pasar? Nah, begitu ya, Nak ya. Kenapa kok kamu tidak nyaman? Nah, berarti kalau kamu tidak merasa nyaman di lingkungan pasar, pasti kamu di antaranya tidak melaksanakan salah satu kewajiban. Nah, yang kedua, mengapa pasar sangat bau? Mengapa pasar sangat bau? Itu bisa menimbulkan hilangnya hak kamu, haknya untuk merasa nyaman di lingkungan pasar tersebut. Ya, ketika sampah pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan kamu? Lingkungannya pasti tidak nyaman ya, karena merasa bau. Terus ketika sampah berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Akibat orang-orang di pasar itu pasti tidak nyaman, haknya terambil karena tidak melaksanakan kewajiban. Kewajibannya apa? Contohnya membuang sampah sembarangan. Terus kalau membuang sampah sembarangan pasti haknya tidak didapatkan. Kenapa? Karena merasa bau. Dari bau itu kita tidak merasa nyaman di lingkungan pasar tersebut. Yang kelima, menurutmu, apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar terambil haknya? Pasti terambil. Kenapa? Jelaskan. Ya karena di pasar merasa mereka itu tidak nyaman karena bau, mencium aroma yang tidak sedap. Makanya haknya terambil karena mungkin di lingkungan pasar tersebut tidak melaksanakan kewajibannya ya. Kewajibannya apa? Banyak kewajibannya itu. Mungkin membuang sampah sembarangan ya, mungkin menumpuk sampah sampai menumpuk baru
dibersihkan, bisa saja begitu. Yang keenam, hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika di pasar? Haknya itu merasa tidak nyaman di lingkungan pasar. Ya. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarang sudah mengambil hak orang lain? Pasti, ya anaknya mengambil orang lain. Kenapa? Karena merasa tidak nyaman di lingkungan pasar tersebut. Ya. Terus 8. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya itu pasti akan lingkungan akan nyaman dan tidak tercium aroma yang tidak sedap, gitu ya nak ya. 9. Bagaimana sikap positif membuang sampah? Sikap positif membuang sampah itu salah satunya tadi membuang sampah pada tempatnya dan sikap peduli untuk membuang sampah itu dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu kita bersikap positif membuang sampah ya. Itu. Lanjut. Nah, cara menjaga lingkungan. Cara menjaga lingkungan itu termasuk juga sikap positif peduli terhadap lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, membuat jadwal piket. Kalau kita di sekolah, terus di lingkungan rumah juga boleh membuat jadwal piket. Ini hari ini giliran kakak kamu, besok giliran adik kamu, bisa begitu ya, dilaksanakan dan membuat jadwal piket. Terus yang ketiga, biasakan membersihkan rumah. Biasakan membersihkan rumah, bangun tidur, kamu membersihkan tempat tidur itu udah termasuk membiasakan membersihkan rumah. Dan yang keempat, membersihkan selokan. Ya, dibersihkan selokan biar lingkungannya nyaman, tidak mencium aroma tidak sedap. Terus bakar sampah yang tertimbun. Ya, yang keenam, lakukan 3M. Lakukan 3M ya. Apalagi pada musim hujan seperti sekarang ini. Ya, lakukan 3M itu ya. Lanjut, manfaat menjaga lingkungan. Nah, kalau kamu sudah menjaga lingkungan, pasti pertama, terhindar dari penyakit. Yang kedua, lingkungan menjadi nyaman, aman, dan sehat. Terus yang ketiga, tercipta ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Itu ya nak ya. Nah, dampak, kita lanjut ke materi berikutnya, dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Ini ada di tema 3 di subtema 4. Di subtema 3 pembelajaran 4 ya nak ya. Jika manusia tidak bijak terhadap lingkungan, lingkungan akan rusak ya. Kerusakan lingkungan akan membawa dampak buruk bagi kita semua. Contohnya, membuang sampah sembarangan akan menimbulkan banjir. Dampaknya apa? Dampaknya pasti kotor. Yang kedua, banyak lumpur. Kalau habis banjir, setelah banjir itu banyak lumpur dan sampah berserakan di mana-mana. Itu dampaknya jika membuang sampah sembarangan ya. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar akan menimbulkan dampak negatif juga. Contohnya apa? Menimbulkan nanti lama-lama hutan akan gundul. Tanah longsor, nah akibatnya banjir, erosi ya. Dampaknya kalau penebangan hutan secara liar itu dampaknya pasti kita kekurangan oksigen. Kenapa? Karena hutan itu merupakan salah satu paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen terbanyak ya nak ya. Terus yang kedua, kasihan hewan-hewan yang di hutan, terhilangnya tempat hidup hewan dan tanah akan longsor. Kalau sudah longsor, terus akan mengakibatkan banjir ya. Itu nak ya. Terus upaya menjaga lingkungan. Upaya menjaga lingkungan itu ada menjaga hutan, terus menjaga laut dan menjaga fasilitas umum. Contohnya
menjaga lingkungan, upaya menjaga lingkungan itu pertama menjaga hutan. Itu seperti contohnya tadi, menjaga hutan supaya tidak gundul itu harus ada reboisasi. Apa sih reboisasi itu? Penanaman hutan kembali ya. Menerapkan sistem tebang pilih. Terus yang ketiga memberi sanksi tegas bagi pelaku penebangan liar. Ya nak ya. Itu dampak dari upaya dari kita menjaga lingkungan, menjaga hutan khususnya karena kita perlu hutan untuk apa? Karena hutan itu sebagai paru-paru dunia dan penghasil oksigen terbesar di dunia ya. Makanya kita perlu untuk menjaganya. Nah, upayanya apa? Upayanya itu pertama reboisasi. Setelah ditebang kita penanaman kembali. Bisa menerapkan sistem tebang pilih. Memberi sanksi bagi pelaku yang melakukan penebangan secara liar. Dan upaya yang keempat yaitu melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Contohnya hewan itu tadi, kalau hutan gundul, hewannya lama-lama akan punah ya. Itu dampak lagi upaya menjaga lingkungan, tadi ada lingkungan hutan, lingkungan sekarang lingkungan laut dan lingkungan menjaga fasilitas umum. Nah, menjaga fasilitas menjaga laut itu contohnya ya nak ya, menjaga laut dari limbah pabrik, terus menjaga kebersihan laut dan pantai, mencari ikan menggunakan jala, jaring, atau pancing tidak menggunakan pokat atau bahan peledak. Itu bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ada di hutan. Ya. Terus upaya dalam menjaga lingkungan di laut itu menjaga keutuhan terumbu karang di laut, menjaga habitat laut agar tidak punah. Itu upaya menjaga lingkungan laut. Terus ada lagi menjaga atau memberikan sanksi tegas bagi pelaku perusakan ekosistem yang ada di laut. Contohnya nelayan. Nelayan itu kalau mencari ikan harus menggunakan jala atau jaring atau pancing. Tidak boleh menggunakan pokat atau bom. Ya, pokat harimau atau bom. Kenapa tidak boleh? Karena bisa menimbulkan kerusakan ekosistem yang ada di laut. Ya, yang ketiga upaya menjaga lingkungan, menjaga fasilitas umum. Ya, namanya fasilitas umum itu kamu pasti tahu ya, ya fasilitas umum itu contohnya halte, rumah sakit, terus telepon umum, terus apa lagi nak, masjid, tempat-tempat ibadah itu harus dijaga ya. Upaya menjaganya, upaya menjaga fasilitas umum itu apa nak? Segera melaporkan kepada pihak berwenang jika ada fasilitas umum yang dirusak, contohnya halte. Ada tulis-tulisan dicoret-coret, padahal itu mengganggu, nak nggak bagus itu pemandangan seperti itu ya. Kalau kamu melihat orang yang mencoret-coret di halte, boleh dilaporkan ke berwajib ya, itu mengganggu kenyamanan lingkungan. Terus yang kedua menjaga fasilitas umum itu meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat. Upayanya itu meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat karena sudah disediakan oleh pemerintah, bagaimana kita untuk menjaganya ya nak ya. Yang ketiga melakukan renovasi fasilitas umum. Kalau fasilitas umum rusak ya harus kita renovasi kembali, menjaga dan rawat fasilitas umum, jangan sampai rusak, jangan sampai dicoret-coret, ya nak ya. Yang kelima, meningkatkan kepedulian terhadap hak orang lain. Itu upaya menjaga lingkungan. Ada di pembelajaran 4, tema 3, subtema 3 ya nak ya. Terus itu aja yang dari Ibu ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat dimengerti dan tugas dari Ibu tolong ditulis di buku tulis, bisa di folio, ditulis nama, hari dan tanggal, materinya apa? Oh ya, materinya hari ini adalah PKN ya. Kan jangan lupa ditulis di pojok kanan ya. Tugas hari ini seperti itu, nah nanti dikumpulkan melalui ibu-ibu dekel ya. Setiap hari Sabtu dikumpulkan.
Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan dimengerti. Tetap semangat walaupun belajar di rumah dan ikutin protokol kesehatan di Kota Depok. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.